Pernahkah Indonesia menjajah negara atau bangsa lain? Jawabannya pernah. Indonesia pernah menjajah bangsa Timor Leste atau dulu bernama Timor Timur. Sejak awal abad ke-18 Masehi, Timor Timur merupakan bangsa yang dijajah oleh Portugis atau sekarang Portugal. Hingga akhirnya, tahun 1974, negara Portugal mengeluarkan kebijakan dekolonialisasi dengan membebaskan wilayah-wilayah jajahannya termasuk Timor Timur. Sejak itu, sebenarnya Timur Timur menjadi bangsa yang bebas. Namun, atas desakan dari negara-negara barat seperti Amerika dan Inggris karena khawatir Timur Timur dikuasai oleh kelompok komunis, Indonesia melakukan pendudukan militer di Timur Timur melalui Operasi Seroja pada tahun 1975 dalam rangka mengintegrasikan Timur Timur menjadi wilayah kekuasaan Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia memerintah di Timur Timur hingga akhirnya bangsa Timur Timur memerdekakan diri dengan cara referendum pada tahun 1999 dengan nama negara Timor Leste. Begitu juga kita orang Aceh harus ambil tanah kita sendiri yang telah diambil oleh penjajah sekarang. Ya, jadi kalau kita tidak buat begitu, maka satu hari nanti Aceh itu akan hilang. Sepertinya sekarang bahasa sudah tidak ada, budaya sudah tidak ada. Semua itu tunggu 10-20 tahun lagi, yang ada itu cuman nama. Itu pun kalau ada, kalau perlu diganti sama Indonesia Jawa. Tapi kalau sudah diganti Aceh menjadi nama lain, maka hilanglah Aceh di atas dunia ini. Jadi itulah pesan saya sedikit. Hari ini hari Jumat, hari terakhir kami di sini di Forum Indonesian People. Mari sama-sama kita berjuang untuk mengambil hak kita yang telah dijajah oleh musuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Nah sahabat Rampo, tahukah Anda, dulu dua provinsi ini menyebut Indonesia sebagai penjajah, yaitu Timor Timur dan Aceh, dua provinsi yang sama-sama melawan Indonesia untuk mendirikan negara sendiri. Tahun 1999 saat B.J. Habibie menjadi Presiden Indonesia, disetujui referendum di Timor Timur untuk bisa menentukan nasib sendiri. Dan rakyat Timor Timur pada saat itu lebih memilih opsi merdeka ketimbang bergabung dengan Indonesia. Tahun 2002 Timor Timur resmi menjadi negara dan berganti nama menjadi Timor Leste, sekaligus menjadi satu-satunya negara kecil di Asia dan hadir sebagai negara baru. Warga Timor Leste turun ke jalan untuk menyambut kemenangan atas perjuangannya melawan Indonesia yang mereka sebut sebagai penjajah. Namun sebutan tersebut membuat rakyat Indonesia merasa tidak wajar, karena pada hakikatnya invasi Indonesia ke Timor Timur untuk membendung berkembangnya imperialisme dan komunisme masuk ke Indonesia. Walaupun Indonesia telah melepaskan Timor Leste, namun bukan berarti Indonesia telah memutuskan hubungan total dengan negara tersebut, mengingat bahwa warga Timor Leste dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia masih punya ikatan keluarga. Membiarkan rakyat Timor Leste menderita sama arti merelakan penderitaan kerabat warga Indonesia sendiri, sehingga pasukan kebutuhan warga Timor Leste lebih besarnya datang dari Indonesia. Setelah menjadi sebuah negara, isu tak sedap pun merebak ke telinga warga Timor Leste dari warga Indonesia yang mengatakan bahwa Timor Leste telah menjadi miskin setelah berpisah dengan Ibu Pertiwi. Dan mereka mengatakan bahwa tidak lama lagi Timor Leste akan bubar dan mereka akan kembali meminta bergabung dengan NKRI. Namun kabar itu dibantah oleh warga yang mengatakan bahwa kehidupan mereka sudah sangat baik saat ini ketimbang masih bergabung dengan Indonesia. Timor Leste memang negara baru, apapun pilihan mereka harus kita hormati. Konon lagi saat ini negara baru tersebut sudah sangat maju dari sebelumnya. Ternyata pilihan mereka untuk merdeka sudah sangat tepat. Apalagi pemerintah di sana belum terbiasa dengan yang namanya korupsi yang sangat menyengsarakan rakyat sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Sementara itu, Aceh yang dulunya juga punya ambisi yang sama dengan Timor Leste untuk mendirikan sebuah negara juga menyebut Indonesia sebagai penjajah. Namun berbeda dengan Timor Leste, perjuangan Aceh justru kandas di tengah jalan. Saat sebahagian besar petinggi GAM lebih memilih mengakhiri perang di meja perundingan, yang disebut dengan Perjanjian Helsinki,
Aceh hanya mendapatkan otonomi khusus sejak setelah perdamaian tahun 2005 hingga ke 2027. Berbeda dengan Timor Leste, Aceh menjadi bagian dari Indonesia karena ada kontrak sosial antara tokoh Aceh dengan Indonesia, yang pada saat itu di bawah Presiden Soekarno, di mana Soekarno berjanji akan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa. Janji manis Soekarno membuat tokoh Aceh menutup telinga terhadap teriakan ulama dan juga rakyat Aceh, di mana para ulama pada saat itu tidak setuju Aceh bergabung dengan Indonesia. Namun Tunku Daud Buru mengabaikan hal tersebut. Merasa diperlakukan tidak adil, rakyat Aceh pun angkat senjata melawan kembali pemerintah Indonesia yang rakyat Aceh menyebutnya sebagai penjajah. Tahun 2005 perjuangan GAM berakhir di meja perundingan dengan tawaran self-government atau pemerintahan sendiri. Namun hingga saat ini menjelang wafatnya dana otonomi khusus, Aceh belum mendapatkan keadilan sebagaimana dijanjikan. Perjanjian Helsinki hanya menjadi jembatan bagi petinggi GAM untuk mendapatkan jabatan, namun ribuan kombatan tidak mendapat apapun dari hasil perjuangan mereka, kecuali hanya menjadi tumbal dalam setiap percaturan politik. Kini perdamaian Aceh sudah di ujung tanduk, ria-ria kecil yang berbau konflik sudah mulai muncul. Salah satu sayap militer gerakan Aceh Merdeka yang bernama Aceh Sumatera National Liberation Front yang pada saat perdamaian Helsinki, mereka tidak menyetujuinya. Kini mulai mendaftarkan kembali persoalan Aceh ke gedung PBB untuk memperjuangkan kembali hak-hak warga Aceh yang telah dikhianati oleh pemerintah pusat. Bagi rakyat Aceh, perang bukan sebuah solusi menuju keadilan. Karena perang akan berakhir jika ada tawaran jabatan dan kekuasaan pada akhirnya.